Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali saya di sini Pramudiono, penyuluh agama Kristen, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam acara program Suruh Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, dengan Radio Betani FM. Di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita ikuti beberapa waktu ke depan ini. Untuk memberi kelancaran dalam siaran Sulu ini, mari kita akan memohon kepada Tuhan supaya diberikan kelancaran dan juga diberikan pengertian dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dan puji dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di kesempatan yang indah ini kami boleh berkumpul kembali di dalam Suara Penyuluh, yaitu program yang akan membuat iman kami boleh semakin dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak Ibu mempelai Kristus dimanapun mereka berada, baik di radio, di rumah masing-masing, maupun lewat channel YouTube yang ada. Tuhan memberkati supaya di rumah masing-masing mereka bisa menerima firman Tuhan ini dengan sukacita dan bisa melakukannya dalam kehidupannya. Roh Kudus, Engkau akan berkarya di tengah-tengah siaran Suluh pada saat ini. Serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mempelai Kristus dimanapun berada, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberikan tema ibadah yang menyegarkan dan menguatkan iman, pengharapan, dan kasih. Ibadah yang menyegarkan dan menguatkan iman, pengharapan, dan kasih. Nats firman Tuhan pada saat ini diambil dalam Mazmur 100 ayat 2-5. Mazmur 100 ayat 2-5. Mari kita akan simak firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat 2-5. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita berbahagia karena kita mendengar, melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mempelai Kristus dimanapun berada, dalam tema yang kita renungkan di sini ada dua hal yang akan kita renungkan. Yang pertama tentang ibadah. Nah, tentunya pengertian ibadah ini Bapak Ibu sudah mengetahui melalui setiap khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh Bapak Gembala, oleh pendeta, yang mana di sana ibadah itu punya pengertian kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Dalam Roma 12 ayat 1, di sana Rasul Paulus menuliskan, hendaklah kita mempersembahkan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang harum, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah juga punya
pengertian bagaimana kita menghormati dan menyembah kepada Tuhan. Ibadah juga bisa kita maknai di mana kita sedang melakukan firman Tuhan. Jadi pengertian-pengertian ibadah ini sudah sering kita dengarkan. Namun yang akan kita renungkan saat ini adalah khususnya dalam ibadah di gereja kita masing-masing. Ada banyak macam ibadah di gereja kita masing-masing dan tentunya punya ciri khas, punya warna dan keunikan masing-masing di setiap ibadah-ibadah yang diadakan oleh gereja, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal paling tidak yang harus kita pahami supaya ibadah itu bisa menyegarkan, menguatkan iman kita, sehingga kita selalu rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Yang pertama yaitu ibadah itu mempunyai aspek pujian dan penyembahan. Dalam semua kegiatan ibadah, aspek yang pertama ini pasti ada, yaitu pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Aspek puji-pujian penyembahan ini sangat penting karena di sana untuk menghantarkan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ini juga menjadi sarana bagi kita untuk memuji menyembah Tuhan. Tuhan itu adalah roh dan firman Tuhan katakan, dan siapa menyembah roh, menyembah Allah, mari kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, roh kita juga mengikuti di sana. Jadi bukan hanya secara fisik kita memuji Tuhan, bertepuk tangan, mengangkat tangan, menyanyi dengan mulut kita, tetapi juga di sana roh juga ikut bersama-sama dalam memuji menyembah Tuhan, sehingga di sana hadirat Tuhan boleh kita rasakan. Hadirat Tuhan, kehadirat Tuhan bisa kita rasakan karena kita di sana mempunyai kerinduan yang sama untuk bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Oleh sebab itu sangat penting ketika kita memuji menyembah Tuhan ini, kita menggunakan seluruh keberadaan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, untuk kita bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan. Kemudian aspek yang kedua, Bapak Ibu, yaitu aspek khotbah, aspek khotbah, yaitu penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, gembala, bapak-bapak pendeta, ibu pendeta. Nah, di dalam khotbah ini tentunya para hamba-hamba Tuhan yang sudah menyiapkan diri mereka dengan doa dan dengan perenungan firman Tuhan, hasilnya itu disampaikan kepada jemaat. Hasil perenungan firman Tuhan disampaikan kepada seluruh umat yang hadir. Nah, tentunya di sana khotbah-khotbah yang disampaikan ini akan menjurus kepada bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai
firman Tuhan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Mari kita akan membuka ayat kita di Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Dari ayat yang kita baca tadi, di sana menasihatkan kita supaya kita jangan mengeraskan hati ketika kita dinasihati oleh firman Tuhan, ketika kita ditegur oleh firman Tuhan. Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada ketika kita ditegur oleh firman Tuhan. Firman Tuhan punya manfaat. Ada 4 manfaat firman Tuhan yang bisa kita dapatkan ketika kita mendengar firman Tuhan. Yang pertama, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ya, kita bersalah, kita pernah berbuat dosa. Nah, firman Tuhan di sana bisa berfungsi untuk menyatakan kesalahan kita, sehingga kita bisa menyadari dan akhirnya kita kembali pada jalan yang benar. Yang kedua, berfungsi untuk mengajar. Itu mengajar kita tentang prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus kita pedomani dan kita lakukan. Firman Tuhan juga berfungsi untuk mendidik kita dalam kebenaran, mendidik kita sebagai orang-orang yang benar, yang nantinya menjalankan firman Tuhan. Dan yang terakhir, firman Tuhan berfungsi untuk memperbaiki kelakuan kita. Lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, harapannya kita semua akan boleh menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan, yang tentunya kita harus menerapkan firman Tuhan ini dengan penuh ketaatan, sehingga khotbah yang disampaikan itu tidak sia-sia. Di dalam kita mendengarkan khotbah, maka mari kita meresponi khotbah. Setiap khotbah disampaikan dengan kesungguhan hati kita. Kita rindu akan suara Tuhan melalui firman-Nya. Oleh karena itu, ketika kita mendengar khotbah, jangan ada hal-hal yang mengganggu kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Atau mungkin kita malah sibuk sendiri karena kita sibuk dengan HP kita, sehingga membuat firman Tuhan itu tidak kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, supaya kita bisa mendapatkan berkat firman Tuhan, mari kita menerima firman Tuhan ini dengan hati yang sungguh-sungguh rindu akan firman Tuhan, sehingga kita bisa menyimak, mendengarkan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir, sehingga kita diberikan pengertian oleh Tuhan dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita pulang dari gereja mendapatkan berkat rohani yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, dalam kita membuat ibadah ini bisa menyegarkan dan menguatkan iman kita, maka yang ketiga ini adalah aspek tentang persekutuan. Aspek tentang persekutuan ini adalah tentang bagaimana sesama jemaat, sesama umat
itu bisa saling menguatkan dan saling memperhatikan ketika kita beribadah di gereja. Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Jadi kita akan buka Alkitab kita. Ibrani 10 ayat 24. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu oleh Kristus dimanapun berada. Ibrani 10 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, ketika ibadah berlangsung, maka di sana tentunya ada persekutuan yang indah, itu harapannya dengan sesama. Persekutuan yang indah dan akrab itu akan membuat kita jadi semakin rindu untuk datang ibadah lagi, karena ada kebersamaan yang kuat di dalam ibadah yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu ibadah yang baik yang bisa menguatkan iman kita tentunya akan menyinggung aspek persekutuan ini, hubungan dengan saudara seiman. Ini akan disentuh sehingga akan membuat orang yang datang bisa rindu kembali, bisa beribadah di gereja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah aspek-aspek ibadah yang perlu kita pahami dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya ibadah ini yang kita lakukan setiap hari Minggu atau hari yang lain di tengah minggu itu kita bisa menerapkannya dalam kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dalam kita mendengarkan firman Tuhan, ataupun dalam kita memperhatikan dan saling menguatkan dengan sesama umat jemaat Tuhan. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan pada saat ini, kiranya kita semua boleh sama-sama diberkati dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang akan melakukan firman Tuhan ini. Harapannya mari kita akan mengikuti ibadah-ibadah kita yang dilakukan di gereja kita masing-masing dengan kita tetap berfokus pada Tuhan dan kita juga menjalin hubungan yang baik, yang indah dengan saudara-saudara kita seiman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini kami boleh merenungkan firman Tuhan yang sudah Hamba-Mu sampaikan, dan kiranya Roh Kudus akan memberikan pemahaman lebih lagi tentang firman-Mu untuk kami bisa lakukan, terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap gereja-gereja-Mu yang ada khususnya di kota Salatiga ini, supaya ibadah-ibadah yang dilakukan mereka terus semakin giat dan semakin mereka merasakan kasih Tuhan dalam setiap ibadah mereka, dan jemaat-jemaat umat-umat yang dilayani boleh semakin rindu beribadah dan tekun beribadah kepada Tuhan di gerejanya masing-masing. Berkati juga Radio Betani, tempat ini yang sudah bekerja sama dalam menyiarkan program Suluh ini, dan juga memberkati umat yang menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang ada di rumah masing-masing yang punya pergumulan, Tuhan juga akan memberkati, memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Yang sakit, Tuhan juga menjamah menyembuhkan mereka dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri
siaran Sulu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian Sulu pada hari ini sudah kita simak bersama-sama. Dan akhirnya saya Pramudiono mohon pamit dan sampai ketemu di siaran Sulu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.